Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sarjanto di ruang kerja beliau. Menyusul tragedi kasus Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J itu, perang bintang di tubuh Polri terkuak ke permukaan. Apa yang disebut sebagai geng Sambo melakukan perlawanan terhadap geng lain di tubuh Polri, sedangkan geng lain itu menyasar juga geng yang lain lagi. Semua faksi atau geng yang ada tentu saja dikendalikan oleh para jenderal yang ada di lembaga penegak hukum itu. Tak kurang dari Menko Polhukam Mahfud MD juga mengakui adanya perang bintang di aparat kepolisian yang nampaknya semakin seru itu. Tak cuma seru, saling bidik dan saling menjatuhkan antar geng, mewarnai peperangan internal yang sebetulnya memalukan itu. Sebagaimana diketahui, begitu kasus Ferdy Sambo meledak, tak lama kemudian disusul tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari 130 orang. Kemudian muncul kasus Irjen Teddy Minahasa yang terjerumus dalam kasus narkoba. Saat dugaan kasus konsorsium judi 303 yang diduga melibatkan sejumlah jenderal polisi masih menggelayut, muncul kasus dugaan aliran uang miliaran rupiah ke pejabat Mabes Polri dari bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Maka semakin babak belurlah citra Polri di mata publik. Adalah Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong dalam video yang beredar luas mengaku setor miliaran rupiah kepada Kabarisskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam sebuah video yang sempat viral dan belakangan diralat oleh Ismail Bolong. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sarjanto di ruang kerja beliau. Menurut Suara.com, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, meminta Polri menggali keterangan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan terkait adanya dugaan setoran uang miliaran rupiah hasil bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur dari mantan polisi Ismail Bolong kepada Kabarisskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Sejak Juli 2020 hingga November 2021, Ismail Bolong menjalankan bisnis sebagai pengepul batu bara hasil tambang ilegal di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam sebulan, ia mengaku memperoleh keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah. Untuk memuluskan bisnis gelapnya, Ismail Bolong lantas menyetorkan uang ke Kabarisskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dia mengaku telah menyetor uang sekitar 6 miliar rupiah kepada Jenderal Bintang 3 itu. Namun belakangan Ismail Bolong mengklarifikasi video pengakuannya itu. Dalam video klarifikasinya, Ismail Bolong mengklaim video testimoni dibuat pada Februari 2022 di bawah tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang ketika itu menjabat Karo Paminal Divisi Propam Polri. Suaranasional.com mengutip pernyataan Ketua Indonesia Police Watch.
tayangan Ismail Bolong yang meminta maaf dan tidak pernah bertemu Kabareskrim Komjen Agus Andrianto diduga keras muncul akibat adanya tekanan pihak tertentu, kata Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso kepada redaksi suaranasional.com. Kata Sugeng, adanya polemik dari yang semula Ismail Bolong menyetor dan kemudian meralatnya menunjukkan aparatur kepolisian terutama Propam yang diberikan wewenang untuk memberantas pelanggaran anggota polisi termasuk di level jenderal tidak jalan melalui mekanisme prosedural. Dalam kasus ini seharusnya Ismail Bolong diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat tidak terkecuali Kabareskrim Polri. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi dan kasusnya tidak pernah diajukan ke sidang etik apalagi untuk pidananya karena kasus pelanggaran ini dijadikan sandera dan saling sandera. Di samping untuk melindungi di antara para jenderal polisi, jelasnya. Begitulah apa yang disebut sebagai perang bintang di antara petinggi Polri pun terjadilah. Menko Polhukam Mahfud MD juga mengakui adanya perang bintang di tubuh institusi kepolisian itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan dengan terjadinya perang bintang di tubuh Polri itu? Pertama, yang untung adalah rakyat atau pemilik negara ini karena terjadinya perang bintang yang menyebabkan oknum-oknum polisi bermental bejat ditendang dari kepolisian. Penegakan hukum akan bertambah baik, termasuk pemberangusan usaha tambang ilegal di Kalimantan Timur yang menyebabkan negara rugi ratusan miliar per bulan, dan kerusakan lingkungan pun di Pulau Borneo itu bisa direm. Keuntungan lainnya adalah negara terhindar dari membayar gaji oknum-oknum polisi yang dengan seenak perutnya malah melakukan tindakan kriminal.